perlu diketahui bahwa zakat itu sendiri kalau dalam agama Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakatul badan, zakatnya badan, atau kalau dalam kitab fikih ditafsiri dengan ayat khilqah, Pak ya. Zakatnya kita dijadikan Allah sebagai manusia. Kalau bahasanya sepeda motor, pajaknya, samsatnya. Kalau sepeda beat saja nyamsat mungkin per tahun 300.000, Pak. Tapi Allah hanya mewajibkan kita zakatul khilqah, zakatnya kita dijadikan jadi manusia, jadi makhluk, itu per tahun tidak lebih dari 50.000 per satu orangnya. Bahkan 50.000 ini kebanyakan mungkin. Kalah aja sepeda motor beat, samsatnya 300.000 per tahun. Kita 1 tahun sekali per orang, ya paling enggak kita punya uang 35.000 cukup dah untuk menzakati diri sendiri. Itu namanya zakatul khilqah atau zakatul badan, yang kemudian lebih viral atau lebih terkenal dengan sebutan zakatul fitrah atau zakat kefitrahan, zakat kesucian diri. Dengan artian mbok menowo, siapa tahu di tahun-tahun kita menjalani kehidupan ini kita melakukan hal-hal yang mungkin bernilai dosa, bernilai salah, maka di bulan Ramadan menjelang Syawal itu Allah mewajibkan kita berzakat. Tujuannya adalah sebagai bentuk cleaning. Kalau dalam printer itu cleaning, pembersihan, Pak. Karena dalam arti zakat sendiri, zakat artinya suci, penyucian. Bahkan dalam sebagian di kitab fikih, ketika orang itu sering menyucikan diri, maka dia akan merasakan yang namanya az-ziyadah wan nama, bertambah dan berkembang. Kalau orang itu sering bersih-bersih, gampangannya jeding kita saja, kalau dibiarkan airnya itu tetap seperti itu, tidak dibuang-buang, itu Pak ya, tidak dikuras, tidak digimanain, pastinya jeding kita itu kotor. Gimana cara bersihinnya? Maka harus kita relain beberapa bagian daripada air atau kotoran yang ada di jeding itu kita bersihkan, Pak. Dengan harapan apa? Nanti ketika bersih, tidak usah khawatir, pasti ada tambahan air baru. Nah ini makanya dikatakan wazakatu lughatan az-ziyadah wan nama. Zakat secara bahasa artinya adalah bertambah dan berkembang. Jadi kalau sudah ada yang dibuang, insya Allah akan ada pengganti. Setelah zakatul badan atau zakatul khilqah atau lebih viralnya zakat fitrah, ada yang kedua namanya zakatul mal, zakatnya harta. Ya, jadi kita memiliki harta dengan catatan dalam beberapa pendapat ulama, harta itu bisa menumbuhkan, Pak, bisa bikin berkembang, maka harta itu wajib kita keluarkan zakatnya sesuai dengan penamaannya ya. Tadi kita sudah sepakat, artinya zakat secara bahasa adalah az-ziyadah wan nama, bertambah dan berkembang. Berarti dalam masalah harta pun, harta yang kayak apa Ustaz yang wajib dizakati? Ya harta yang bisa membuat nilainya bertambah dan berkembang. Contoh apa? Punya sapi, kalau awalnya kecil belinya berapa juta, diubu, dipiara, gede-gede, harganya naik, Pak. Harganya naik, maka kemudian karena sudah nilainya bertambah dan berkembang, kita wajib zakat. Tapi dengan batasan-batasan tertentu yang kemudian disebut dengan nisab. Batasan orang bisa jadi wajib ngeluarin zakat kalau sudah nyampe di batasan itu, namanya nisab. Kayak punya kambing berapa wajib dizakati, yaitu nisabnya. Jika punya unta berapa, maka wajib dizakati, yaitu namanya nisabnya, dan seterusnya. Berarti kalau kita punya harta, tapi harta itu tidak menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan, maka harta itu tidak wajib dizakati. Contoh kayak apa? Mobil pribadi, banyak yang sering nanya, mobil pribadi, punya rumah atau punya apa, tapi didiemin, tidak diapa-apain, tidak diinvestasikan, tidak disewakan ke orang, tidak dikontrakkan ke orang misalnya, maka itu sebagai properti pribadi, tidak wajib dizakat.
dizakati. Yang wajib dizakati itu adalah harta yang andaikan kita hidup dengan harta itu berkembang nilainya, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara adanya transaksi, ya, entah disewakan, dikontrakkan dan lain sebagainya. Itu, Pak, ya. Nah, beda dengan uang. Nah, ini perbedaannya. Uang itu meskipun didiamkan dalam lemari dan ditransaksikan, Pak. Uang ini bedanya, ya. Maka uang itu bisa juga mewajibkan kita mengeluarkan zakat. Dari sisi nama zakat emas. Kenapa Ustaz? Kalau uang meskipun diam kok wajib dikeluarkan zakatnya? Karena uang itu adalah benda yang memiliki qimah atau nilai, Pak. Jadi meskipun dia diam, andaikan kita bikin dia sebagai modal, jadi modal dagangan misalnya atau modal usaha, maka uang itu bisa. Sehingga uang ini meskipun dia diam, maka kayak semacam kayak semisal Imam Hanafi itu membolehkan untuk berzakat dengan uang dalam zakat fitrah. Bahkan ini selain zakat fitrah, zakat emal pun ada yang menzakatkan dengan menggunakan uang. Karena kenapa? Karena uang itu adalah benda yang memiliki qimah atau nilai. Tapi nanti dalam bab zakat fitrah, Pak, rumit. Kalau ada orang berzakat fitrah dengan menggunakan uang. Kenapa kok rumit? Karena kalau dulu dalam kitab fikih itu sebenarnya yang memperbolehkan berzakat fitrah dengan uang itu hanya satu saja, satu mazhab, itu mazhab Hanafi. Itu pun mazhab Hanafi kalau sampai lihat di dalam-dalamnya kitab fikih itu bukan nyebut uang, tapi qimah. Qimah itu artinya nilai. Boleh mengganti zakat fitrah yang aslinya yang dikeluarkan harusnya makanan pokok diganti dengan qimah, nilainya yang dikeluarkan. Cuman qimah itu tafsiran di dalamnya adalah nakat atau nukut. Nakat itu adalah uang yang terbuat dari emas dan perak. Kalau bahasanya orang Arab, mata uang dirham sama dinar. Itu yang disebutkan dalam kitab fikih mazhab Hanafi memperbolehkan mengganti zakat fitrah dikeluarkan dengan uang. Uangnya harus terbuat dari emas dan perak alias uang dirham sama uang dinar. Nah, lalu ada timbul pertanyaan, terus rupiah gimana? Nah, makanya ini saya bilang dari awal tadi, kalau ada orang berzakat fitrah dengan uang dengan alasan misalnya kan enak, Ustaz. Lebih manfaatan uang ketimbang beras misal, karena uang itu kan mentahnya. Misalnya orang yang tidak butuh beras kan enakan uang, lebih luas pemanfaatannya. Nah, itu menurut kita. Tapi ternyata Rasulullah itu punya punya pandangan lain tentang hal itu. Kenapa? Ya karena seharusnya dalam sebuah hadis itu memang disebutkan Rasulullah itu menyuruh mengeluarkan zakat fitrah itu so'an min syair au so'an min tamrin, satu sok dari gandum, satu sok dari kurma. Jadi sudah jelas nasnya, Pak, berbentuk makanan pokok sesuai dengan daerah tempat tinggal kita. Jadi kalau mau dengan uang ya rumit, harus benar-benar sama betul dengan apa yang dicetuskan oleh para ulama fikih kita. Salah satunya uangnya dirham sama dinar. Permasalahannya rupiah itu sama enggak nilainya dengan dirham? Nah, itu lagi itu perdebatan, Pak, khilaf ulama tentang masalah uang rupiah itu sama enggak nilainya dengan dirham sama dinar. Karena secara logika bahannya saja beda. Dirham sama dinar itu bahannya emas sama perak. Sementara uang kita dibagi dua. Ada namanya fulus, ya, ada namanya fulus. Yang kedua ada namanya kirtos. Fulus itu uang logam, kirtos itu uang kertas. Bahannya saja beda, Pak. Secara nilai beda. Sehingga ulama debat, khilaf. Selain dari khilaf itu masih ada khilaf lagi. Kalau uang kertas kita yang rupiah itu disamakan dengan tadi dirham sama dinar, kira-kira kalau ngeluarinnya berapa? Apakah sama ukurannya sama dirham sama dinar? Dan seterusnya banyak khilafnya. Makanya kalau saran saya yang lebih hati-hati memang monggo lah kita mengeluarkan zakat fitrah itu dengan menggunakan makanan pokok. Atau kalau ingin lebih simpel, misalnya Ustaz saya tidak bisa beli beras sendiri misalnya,
ya toko jauh atau gimana misalnya, ya wis kita bawa uang saja ke tempat-tempat yang memang menyediakan tempat pendistribusian zakat. Tapi di tempat pendistribusian zakat itu harus menyediakan beras, yang mana beras itu nantinya ketika ada orang bawa uang, misalnya males nih orang ini nyari-nyari beras, males misalnya, bawa uang saja. Tapi ketika nyampe di tempat pendistribusian zakat, maka orang ini ketika kepada petugasnya, maka akadnya adalah akad jual beli. Jadi kita beli berasnya dulu, Pak, saya beli berasnya dulu ya, sekitar untuk satu orang satu zakatan. Oh iya, ketika sudah dijual beli, maka beras itu yang aslinya milik orang itu, petugas itu, maka berpindah jadi milik kita. Kalau sudah jadi milik kita, maka boleh untuk dizakat fitrah. Jadi barangnya harus ada, karena jual beli itu salah satu syaratnya adalah barangnya harus ada dan kelihatan, salah satunya. Jadi itu ya solusi ketika mau pakai uang dan seterusnya. Terus selanjutnya, zakat fitrah itu memiliki waktu, Pak ya, atau waktu kapan sih mengeluarkannya, seperti itu ya. Yang pertama ada namanya waktu takjil. Waktu takjil itu waktu menyegerakan. Dari kapan? Dari awal Ramadan. Tuh kita sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Cuman gini masalahnya, lemahnya waktu apa namanya itu? Waktu takjil, kelemahannya adalah andaikan orang yang berzakat ini mati sebelum Syawal. Sampai dibuat lelucon sama ulama. Misalnya Pak Fahrudin zakat, ya berzakat ke Pak Fahrul. Saya zakat ya, diterima oleh Pak Fahrul. Ternyata Pak Fahrudin sebelum bulan Syawal wafat, Pak. Wafat ya. Nah, padahal salah satu syarat wajib zakat fitrah adalah dia harus nemui 1 juz dari Ramadan dan 1 juz dari bulan Syawal. Sementara Pak Fahrudin hanya menemui 1 juz dari Ramadan. Syawal tidak nutup, wafat. Maka kata ulama, boleh bagi keluarganya Pak Fahrudin untuk minta kembali. Pak Fahrudin tak minta lagi ya. Kenapa kok diminta? Tidak wajib, beliau sudah wafat dulu. Jadi kelemahannya di situ. Untuk khusus waktu takjil, andaikan orangnya wafat duluan. Yang tidak wafat ya nggak apa-apa gitu lah. Tapi kalau wafat duluan rekodnya seperti itu. Wafat itu siap-siap untuk ditagih lagi gitu zakatnya sama keluarga. Itu yang pertama, waktu takjil. Yang kedua ada namanya waktu fadilah, waktu yang utama. Kapan? Yaitu setelah subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Itu sebenarnya paling utama. Cuma ya jarang. Nah ngapain sibuk-sibuk ngeluarin itu ya, kita sudah sibuk untuk zaman dulu ya. Ini kalau sekarang sudah sibuk untuk packing nak sholat Jumat, sholat Idul Fitri kan gitu, packing nak masak gitu dan seterusnya. Jadi waktu fadilahnya setelah subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Nomor 3 ada namanya waktu ada tapi makruh. Waktu ada tapi makruh, Pak. Kapan itu? Setelahnya sholat hari raya. Sampai kapan? Sampai maghrib. Itu ada batasan. Itu ada waktu untuk kita misalnya lah lupa atau gimana. Maka kita masih dikasih jangka waktu setelah sholat hari raya sampai maghrib. Itu namanya waktu ada tapi makruh. Gak begitu disukai lah pekerjaan untuk mengeluarkan zakat di waktu-waktu tersebut. Ada yang nomor selanjutnya namanya waktu qadha. Tapi waktu qadha ini ya bisa hampir-hampir ke haram gitu ya, karena dianggap lalai. Kapan? Setelah maghribnya tanggal 1 Syawal. Berarti masuk tanggal 2 Syawal berarti. Jadi misalnya sekarang sholat Idul Fitri lupa ada zakat. Nah, kita dikasih jangka waktu, dikasih kesempatan untuk berzakat sampai maghrib. Setelah maghrib maka itu putus, waktu ada baru pindah ke waktu qadha. Tapi waktu qadha itu haram karena dianggap lalai sudah. Jadi ini adalah waktu-waktu pengeluaran zakat fitrah. Nah, jadi ini harus diperhatikan baik-baik, khususnya bagi kita selaku umat muslim yang akan mengeluarkan zakat ini, yang memang setahun sekali loh.
ya kita pun belum tentu akan nemu lagi waktu untuk berzakat di tahun kemudian kan gitu. Harganya pun relatif cukup murah gitu, 30.000 saja insya Allah sudah dapat gitu ya, satu orang. Lah kemudian berapa ukurannya? Ukurannya itu kalau dalam bahasa Arabnya so'an, satu so'. Ini final ini, tidak bisa ditawar. Hanya saja yang terjadi perbedaan kemudian cara konversinya, Pak. Satu sok kan ukuran Arab, sementara di Indonesia tidak ada istilah ukuran sok. Yang ada ya liter, kilo kan gitu, gram, meter gitu kan, ukuran-ukuran yang sudah kita kenal di pelajaran matematika dulu. Kalau kita cari pelajaran matematika sok tidak ada, maka kemudian dikonversilah bahasa sok itu ke ukuran kilogram, karena bahan yang mau dihitung adalah beras. Nah, kemudian setelah dikonversi ke yang namanya kilogram ini baru banyak khilaf, banyak terjadi perbedaan pendapat. Salah satunya adalah ada yang mencetuskan satu sok itu 2,3, ini yang paling ringan, paling sedikit. Ada yang lebih umum lagi 2,5, bahkan ini sering viral terdengar di telinga kita 2,5. Tapi ada yang lebih hati-hati lagi, menurut kitab Fathul Qadir itu 2,5 belum terlalu mencukupi, paling tidak 2,67, hampir mepet-mepet ke 2,7 kg. Kalau mau lebih enak lagi, lebih lego lagi hati, ya genetin lah sampai 3 kilo satu orangnya. Itu paling enak sudah. Insya Allah kalau dikatakan mau khilaf model apapun lebih 3 kilo insya Allah masih nyusuk gitu loh. Seandainya ada yang berbeda pendapat, misalnya 3 kilo sudah mentok paling tinggi gitu. Jadi kalau kan andaikan ada orang ngomong 2,7 masih kurang, ya 3 kilo kan masih nyusuk kan, seperti itu di hadapan Allah nanti. Kan kita tidak tahu siapa yang akan benar di hadapan Allah nanti. Jadi fikih itu seperti itu. Fikih itu fleksibel sesuai mujtahid siapa yang berargumen. Jadi inilah hal-hal mendasar dalam bab zakat, khususnya zakat fitrah yang mesti kita ketahui. Nah, kemudian orang yang berzakat fitrah itu ada 2 status, Pak. Ada muzaki an nafsihi, ada muzaki an ghairihi. Yaitu orang yang berzakat untuk dirinya sendiri dan orang yang berzakat untuk orang lain yang menjadi tanggungan nafkahnya. Nah, nafkah dalam bab fikih ada 2. Ada nafaqatul zaujah, ada nafaqatul aqarib. Nafaqatul zaujah itu apa? Kita wajib menafkahi istri kita. Kalau nafaqatul aqarib, kita wajib menafkahi orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan tapi jalannya atas bawah. Itu nafaqatul aqarib. Contoh misalnya kita ditakdirkan jadi orang mampu misalnya, maka di atas kita sama di bawah kita itu menjadi tanggungan nafkah kita. Jadi kalau yang di atas berarti siapa? Bapak, ibu, atau mbah, datuk. Misalnya datuk kita kekurangan, maka kita selaku cucu kan gitu kan, kita wajib memberikan nafkah. Namanya nafaqatul aqarib. Atau ke bawah. Kalau ke bawah berarti siapa? Anak atau cucu. Nah, ini yang wajib kita nafkahi. Jadi selain istri ada nafaqatul aqarib, tapi jalannya atas sama bawah. Kalau ke pinggir tidak begitu wajib. Contoh siapa ke pinggir itu? Saudara. Misalnya ada saudara yang kurang mampu misalnya, apakah menjadi tanggungan nafkah wajib bagi kita? Ya tidak wajib Pak nafkah. Cuma kalau mau bantu ya silakan. Jadi yang wajib itu nafaqatul aqarib adalah jalannya dari atas ke bawah. Nah, orang yang wajib dizakati, maksudnya jadi mustahik, yang menerima zakat, itu tidak boleh orang yang wajib dinafkahi. Contoh kita mau zakat ke istri kita, boleh enggak? Enggak boleh. Karena istri adalah orang yang wajib kita nafkahi. Kita mau zakat ke datuk kita misalnya, boleh enggak? Enggak boleh. Karena datuk kita termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Namanya nafaqatul aqarib atau nafkah dari sisi kekerabatan dan seterusnya. Jadi itu Pak ya, hal-hal yang mendasar yang wajib kita ketahui.
Kemudian yang terakhir apa biasanya? Masalah mustahil zakat. Mustahil zakat, zakat fitrah ada 8: fakir, miskin, kemudian mu'allaf, amil, riqab, ghaib, sabilillah, ibnu sabil. Ada 8 macam. Mustahil zakat, orang yang berhak atau boleh menerima zakat, baik dalam zakat fitrah ataupun zakat mal. Tapi dalam 8 ini itu ada perbedaan nanti, khususnya di zakat fitrahnya maupun di zakat emalnya dalam sisi boleh tidaknya menerimanya, yang mungkin nanti kita akan perlebar dari sesi tanya jawab. Dari saya mungkin cukup ini sebagai pemula, sebagai awal, dan untuk lebih lengkapnya dan juga untuk lebih kepada permasalahan yang memang terjadi, maka mari kita perluas di sesi tanya jawab sebelum ada topik. Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.